Kalau kamu adalah salah satu orang yang suka memulai hari dengan kopi, pertama-tama selamat datang di klub ini. Dan kedua, hari ini kita akan membahas pertanyaan yang mungkin pernah kamu tanyakan pada diri sendiri. Apakah lebih baik menghindari minum kopi saat perut kosong? Secangkir kopi bisa membantumu merasa lebih waspada dan gak terlalu lelah. Selain itu, kafein bisa meningkatkan fungsi otak, suasana hati, dan performa olahraga kalau kamu suka berolahraga di pagi hari. Namun, rasa pahit dari minuman ini bisa membuat perutmu memproduksi lebih banyak asam. Beberapa orang bilang kopi bisa mengiritasi organ ini atau bahkan menyebabkan beberapa masalah perut lebih lanjut. Beberapa orang berpikir minum kopi saat perut kosong sangat buruk karena nggak ada makanan lain yang bisa mencegah asam tersebut menyebabkan masalah pada lapisan perut. Yang benar adalah, tada, nggak ada penelitian yang menemukan hubungan antara minuman panas favorit kita ini dengan masalah pencernaan. Baik kamu meminumnya saat perut kosong atau enggak, tapi ini hanyalah aturan umum. Dan tentu saja penting bagimu untuk memperhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap kopi dan apakah kamu merasa lebih baik meminumnya sebelum atau sesudah sarapan. Di mana kamu menyimpan kopi? Kalau kamu menyimpannya di dalam freezer, kamu harus tahu nih, kopimu akan tetap dingin tapi nggak segar. Baik dalam bentuk bubuk atau biji. Yang harus dilakukan adalah menjauhkannya dari cahaya, panas, udara, dan kelembapan. Itulah sebabnya stopless kedap udara bisa menjadi pilihan yang baik. Dan yang terbaik adalah menyimpan stopless itu di dalam lemari yang jauh dari kompor atau sinar matahari langsung. Kalau kamu penggemar rasa kopi, tapi masih merasa rasanya terlalu pahit, tambahkan sedikit garam sebelum menambahkan air ke dalam bubuk kopi. Garam mengandung natrium, yang pada akhirnya akan membuat kopi nggak terlalu pahit. Hal ini karena natrium sebenarnya mencegah reseptor di lidah untuk merasakan rasa pahit tersebut. Dan secara umum, cara termudah dan tercepat untuk memberikan rasa baru ke dalam minuman favoritmu adalah dengan menambahkan sejumput kayu manis ke dalam bubuk kopi sebelum menambahkan air. Tentu saja, kamu bisa lebih berpetualang dan menggunakan pala, kapulaga, atau cengkeh. Kalau kamu penggemar creamer, tapi nggak suka creamer yang dibeli di toko karena mengandung minyak tambahan, terlalu banyak gula, atau bahan lain yang mungkin nggak kamu sukai, kamu bisa membuatnya sendiri loh. Tambahkan sedikit ekstrak almond atau vanila ke dalam krim dan dengan sedikit pemanis favoritmu. Kalau lebih suka tekstur yang lebih kaya, gunakan susu kental manis. Atau buatlah kopi dengan minyak kelapa atau mentega. Minuman berbusa dan mengenyangkan siap untuk memulai harimu. Selain itu, ini adalah cara yang baik untuk menjaga tingkat energi. Ngomong-ngomong soal busa, kamu bisa menggunakan French press kalau ingin membuat busa susu untuk kopi, tapi nggak punya frother. Panaskan susu, tuangkan ke dalam alat, buka tutup penutupnya, dan sisakan hanya pengocoknya saja. Masukkan atau kocok susu selama beberapa menit hingga berbusa. Fakta keren nih, ketika kamu mendengar cold brew, itu sebenarnya mengacu pada cara membuat kopi tanpa menggunakan air panas. Sebagai gantinya, bubuk kopi dibiarkan terendam dalam air dingin setidaknya selama 12 jam yang menciptakan rasa yang sangat lembut. Kamu hanya butuh stopless air dan kopi yang digiling kasar. Setelah itu, kamu akan mendapatkan konsentrat kopi yang kuat yang bisa kamu minum apa adanya atau menambahkan es, air, atau susu ke dalamnya. Kamu juga bisa memanaskannya kalau ingin diminum dalam keadaan panas. Jadi, kopi cold brew bukan hanya untuk diminum dingin. Ini adalah cara yang sangat berbeda untuk membuat kopi. Kamu bisa membuat es batu dari kopi, bukan air. Es biasa cenderung mengencerkan minuman, sehingga kopi mungkin akan menjadi terlalu encer. Jadi, siapkan kopi, tuangkan ke dalam nampan es batu, dan masukkan ke freezer. Kalau ada noda kopi, taruhlah soda kue di sisi spons yang kasar dan gosok dengan hati-hati. Noda tersebut akan hilang dengan cepat. Kalau kamu adalah orang yang suka minum kopi berlama-lama, sekali lagi, selamat datang di klub. Kamu mungkin menyadari rasanya agak basi saat kamu memanaskannya dalam microwave. Dan kalau dipanaskan dengan api besar, kopi akan gosong. Cara terbaik untuk menghadirkan rasa hangat menyenangkan yang didapat saat meminum kopi adalah dengan memanaskannya secara perlahan dengan api kecil. Sebelum menyeduh kopi menggunakan penyaring kopi, ada baiknya dibilas dulu dengan air panas. Dengan cara ini, sisa-sisa kotoran yang bisa membuat kopi terasa nggak enak akan hilang. Selain itu, membilas filter dengan air panas bisa menghangatkan wadah tempat kopi akan ditampung, yang akan menjaga suhu kopi tetap stabil saat kamu membuatnya.
Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan dengan ampas kopi yang sudah lama. Jadi jangan dibuang ya. Sebagai contoh, ampas kopi bisa menjadi pengusir hama atau pupuk yang sangat baik. Atau, kalau kamu penggemar lilin, tambahkan bubuk kopi bekas untuk mendapatkan aroma kopi yang harum. Kalau kamu penggemar espresso kocok dari Starbucks, ini versi yang bisa kamu buat di rumah. Seorang pengguna TikTok punya video di mana kamu bisa melihat cara membuat espresso kocok susu oat gula merah. Pertama-tama, dia mengambil kayu manis, gula merah, espresso, dan es, lalu memasukkan semuanya ke dalam stopless. Dia menutupnya dan mengocoknya hingga campurannya berbusa. Kemudian, dia menambahkan sedikit susu dan mengaduknya. Pernah dengar kopi dalgona nggak? Kalau kamu penggemar TikTok dan kopi, kamu pasti nggak akan bisa menghindari tren ini. Seorang pengguna membuat trik keren untuk mereka yang nggak punya blender. Cukup kocok saja. Dalam videonya, dia menggunakan 3 bahan utama untuk menyiapkan kopi dalgona: gula, kopi instan, dan air panas. Dia memasukkan semuanya ke dalam cangkir besar dan kemudian mencampurnya dengan mengocoknya menggunakan tangan. Ini mungkin butuh waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan blender. Tapi ini masih merupakan trik yang keren kalau kamu nggak punya blender atau malas mencucinya. TikTok lagi nih. Berkat platform ini, istilah Profi menjadi sangat populer. Ini sebenarnya adalah trik yang sangat sederhana untuk mengubah kopi menjadi makanan. Untuk mencobanya, kamu perlu membuat es kopi seperti biasanya. Namun, sebagai pengganti creamer, tambahkan protein shake yang kamu sukai. Mungkin rasa coklat atau vanila, keduanya akan terasa enak dalam kopi. Kamu bisa tambahkan susu, krim, atau pemanis tambahan untuk mendapatkan sarapan simpel yang lezat. Bagaimana cara membuat espresso tanpa mesin espresso? Enggak, ini bukan sebuah kesalahan. Ini adalah cara yang keren untuk tetap menikmati rasa favoritmu meskipun kamu nggak punya mesin espresso. Seperti yang ditunjukkan oleh pengguna TikTok populer ini, kamu bisa menggunakan kopi instan dan mengubahnya menjadi espresso. Tambahkan lebih banyak bahan ini ke dalam sedikit air. Tentu saja, rasanya nggak akan persis seperti espresso, tapi ini bisa menjadi alternatif yang baik dan bahkan sedikit lebih pahit daripada kopi biasa. Kamu bisa menutupi rasa ini dengan sirup manis atau produk susu. Pastikan kamu menggunakan kopi instan dark roast berkualitas tinggi untuk diet ini. Kalau kamu menggunakan mesin kopi, jangan lupa untuk membersihkannya secara teratur. Saat kamu membuat kopi, biji kopi meninggalkan minyak yang bisa menumpuk dan menempel di bagian dalam mesin seiring berjalannya waktu. Kalau mesin nggak dibersihkan, residu tersebut bisa bercampur dengan kopimu berikutnya dan membuat rasanya nggak enak. Selain itu, cobalah untuk menggunakan biji kopi yang berkualitas. Harganya memang sedikit lebih mahal, tapi kalau kamu adalah penggemar kopi sejati, harganya sangat sepadan. Tentu saja, bukan berarti kamu harus membeli kopi termahal di dunia, karena kopi tersebut berharga lebih dari 892.000 per pon. Seekor hewan yang disebut musang kelapa Asia atau luwak memakan biji kopi dan memprosesnya di dalam perutnya, dan itulah yang harus kamu bayar. Harga minuman ini antara 520.000 hingga 1.459.000 per cangkir.